Shalom sahabat terkasih di dalam Tuhan. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan dari kitab 2 Petrus bab 2 ayat 1-21. Minggu 7 November 2021. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberitaan kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat.
Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kumbangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema hari ini adalah waspada dan berjalan di jalan benar. Sebagaimana sebuah surat dituliskan untuk memberikan nasihat dan terkadang menunjuk kepada satu atau beberapa topik secara spesifik. Bagian surat Petrus yang kita baca kali ini menunjukkan pada keberadaan guru-guru palsu. Sesuatu yang palsu selalu tidak benar. Demikian pula guru palsu yang pada saat itu mengajarkan hal-hal yang tidak benar, bahkan memutarbalikan ajaran-ajaran Kristen. Surat Petrus menyebutkan bahwa keberadaan guru-guru palsu itu bukan fenomena baru. Sejak zaman bapak-bapak leluhur Israel, sudah ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Mereka menyangkal Tuhan, menghujat kemuliaannya, dan hidup dalam hawa nafsu. Namun bukan berarti tidak ada orang-orang yang berhasil mempertahankan iman mereka. Nuh dan Lot menjadi contoh orang yang tetap beriman sekalipun hidup di antara orang-orang yang sesat. Kenyataan yang tidak terbantahkan adalah Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka yang tetap bertahan dalam iman mereka. Kenyataan seperti itu menjadi dasar bagi Petrus untuk menasihati jemaat supaya selalu waspada. Di sepanjang masa akan ada selalu orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Mereka akan menggunakan segala macam cara, termasuk memutarbalikan ajaran Kristen tentang kemerdekaan. Sekalipun nasihat Petrus ditulis pada abad pertama, nasihat itu juga berlaku untuk kita semua pada masa kini. Guru-guru palsu dan ajaran-ajaran tidak benar selalu ada di sepanjang masa. Kita sebagai orang percaya dinasihatkan untuk selalu waspada. Penting untuk melihat dan menilai ajaran-ajaran yang muncul, sehingga bisa melihat sesuai tidaknya dengan ajaran yang benar, yakni keseluruhan isi Alkitab. Pada masa pasca modern sekarang ini, ketika kebenaran dipandang sebagai hal yang relatif dan subjektif, kita diajak untuk tetap menilai dengan jernih, supaya tidak termakan oleh ajaran yang tidak benar dan tidak mengajarkannya kepada sesama. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk selalu menjaga kedekatan dengan Tuhan, agar kita tidak salah jalan dan kembali ke cemaran dosa, melainkan tetap hidup di dalam ajaran kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Terima kasih sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus telah mendengarkan firman Allah. Semoga kita diberkati oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.